والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. Amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari risalah As-Sayr ila Allah wa Daril Akhirah, perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat, karya Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita kaji bersama bahwa di antara sifat dari sifat-sifat orang yang mawas diri, orang yang sadar dan terbangun dari tidur lelapnya di dalam mengarungi kehidupan dunia ini menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka menjalani kehidupan dunia ini dengan menggabungkan sifat-sifat yang mulia, yaitu ar-raja wal khauf wal mahabbah, sifat harap dan cemas takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya bagikan dua sayap burung. Demikian pula al-mahabbah, sifat cinta kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, allati hiya aslul manazili kulliha, yang mana mahabbatur Rahman, cinta kepada Allah, adalah pokok semua kedudukan. Wa minha tansha'u jami'ul a'mali shalihah, dan darinya lahir semua amalan-amalan salih, wal a'malun nafi'ah, dan amalan-amalan yang bermanfaat. Dan disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala sebab-sebab diraihnya mahabbatur Rahman, sebab-sebab terwujudnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah apa? Al-iksar min dzikrillah bi huduri qalbi, memperbanyak zikir kepada Allah dengan menghadirkan qalbu, wa tadabburi kalamihil karim, dan mentadaburi kalam Allah, ucapan-ucapan Allah yang mulia dalam Al-Quran. Demikian pula mutala'atu ni'amihi al-azimati 'alal 'abd, mencermati nikmat-nikmat Allah yang agung terhadap hambanya. Demikian pula menghadap kepada Allah, al-wuquf baina yadayhi, menghadap kepada Allah dengan menghadirkan qalbu. Demikian pula mujalasatu al-muhibbin, bermajlis dengan para pecinta Allah, para pendamba surga, orang-orang yang orientasinya adalah negeri akhirat. Demikian pula mujanabatu kulli qati'in, menjauhi semua yang memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, "Faman fa'ala dzalika nala mahabbatullah insyaallah." Barang siapa yang melakukan itu, dia akan meraih cinta kepada Allah insyaallah, wallahul musta'an. Walihada qultu, oleh karena ini aku katakan, beliau melanjutkan dalam syair berikutnya, wa humul ladzina aktsaru min dzikrihi fis sirri wal i'lani wal ahyani,
Mereka lah orang-orang yang banyak mengingat Allah bisirri wal i'lani wal ahyan, ketika sendirian dan ketika terang-terangan dan di setiap waktu. Manzilatun syarifah, ini adalah kedudukan yang mulia. Iksar min zikrillah, ya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukan yang mulia, kedudukan yang agung. Sekalipun ibadah yang ringan, yang mudah, tetapi banyak orang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak berzikir. Hajatu kulli insanin ilaiha bal daruratuhu ilaiha fawqa kulli hajah. Kebutuhan setiap insan kepada zikrullah, mengingat Allah, bahkan kebutuhan darurat setiap insan kepadanya itu melebihi semua kebutuhan. Fadzikrullahi huwa ammaratul awtal. Zikir kepada Allah adalah perkara yang menghidupkan hati, menghidupkan waktu, memakmurkan waktu. Usia, umur, waktu seseorang itu tidak akan makmur, tidak akan bermanfaat, tidak akan berkah hingga dia mengisi waktu-waktunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Ya, beliau berzikir kepada Allah pada setiap waktu. Demikian pula Allah mensifati ulul albab. Siapa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka lah yang mengingat Allah baik ketika sedang berdiri atau sedang duduk atau bahkan ketika berbaringnya sambil berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka mentafakuri, merenungi penciptaan langit-langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzaban. Mereka mengatakan, wahai Rabbana, tentunya Engkau tidak menciptakan ini semuanya dengan sia-sia. Maka lindungilah kami dari siksa api neraka. Demikian yang sifat ulul albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang waras, orang-orang yang sadar diri, ya, yang memiliki akal sehat. Zikrullah huwa amaratul awqat, sehingga zikir kepada Allah adalah yang menghidupkan waktu-waktu. Wa bihi tazulul humum wal humum wal qudurat. Dan dengan berzikir kepada Allah, maka hilanglah kegelisahan, kesedihan, dan kekeruhan pikiran dan hati. Wa bihi tahsulul afrahu wal masarrat. Dan dengannya diraih kegembiraan dan kebahagiaan. Wa huwa amaratul qulub al-mughfirat. Dan zikir kepada Allah adalah kehidupan hati yang telah mati. Kama annahu dirasul jannat, sebagaimana zikrullah adalah tanaman-tanaman surga. Wa huwa musilun li a'lal maqamat. Dan zikrullah adalah yang menyampaikan kepada kedudukan yang paling tinggi. Wa fihi minal fawaidi ma la yuhsa.
Wa minal fadhaili ma la yu'addu wa la yanqadi. Dan pada zikrullah terdapat faedah-faedah yang tak terbilang. Terdapat keutamaan-keutamaan yang tak terhitung dan yang tak pernah habis. Ya, betapa banyak keutamaan pada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Syekh mengatakan la yuhsa, tidak bisa dibilang, tidak bisa dihitung, ya, tidak bisa dibatasi. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan di waktu petang. Ya, sehingga orang-orang yang beriman, para penduduk surga, di antara zikir mereka yusabbihuna bukratan wa asila, mereka bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin qala inna syara'i al-islam qad kathurat alayya fa awsini. Qala la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Dan beliau baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu banyak sekali untukku, ya, ibadah sangat banyak sekali wahai Rasulullah, beraneka ragam. Pak sini berikan aku wasiat, ibadah apa yang hendaknya aku tekuni untuk aku jalani secara konsisten. Maka beliau bersabda, la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu, lidahmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah, jawaban yang ringkas, ya, namun mengandung makna yang sangat luas sekali. Ya, beliau berpesan kepada sahabat tersebut, amalan yang ringan, yang bisa diamalkan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, baik ketika sehat maupun ketika sedang sakit. Bahkan dalam kondisi sakaratul maut, seseorang dituntutkan untuk melafazkan kalimat zikir, kalimatul thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Ya, zikir la ilaha illallah itu kalau kita cermati, perhatikan, semua hurufnya itu keluar dari lidah tanpa melibatkan bibir, sambil seorang itu mangap, ya, apa mangap? Sambil seorang membuka mulutnya, dia bisa melafazkan la ilaha illallah tanpa menggerakkan kedua bibir, sehingga memungkinkan, memudahkan orang yang dalam kondisi gharq, sakaratul maut untuk melafazkannya. Baik, amalan yang ringan, ya, namun mengandung faedah, manfaat, keutamaan yang sangat luas, sangat besar dan sangat banyak. Namun banyak orang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah as-salamah wal afiyah wa taufiq. Wa qala sabaqa al-mufarridun. Qalu wa man mufarridun? Qala az-zakiruna Allah katsiran wa zakirat. Dan beliau bersabda, para mufarridun
siapa itu al-mufarridun wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, az-zakirun Allah katsiran wa zakirat. Mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, mereka digelari dengan al-mufarridun, orang-orang yang unggul dalam perlombaan. Ternyata siapa mereka? Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan dalam hadis yang lain disebutnya, dalam hadis yang dulu pernah kita bahas ya, dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, datang seorang sahabat mengeluh kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bukan mengeluh karena kekurangan uang, kesulitan ekonomi, bukan. Mengeluh kepada Nabi alaihi salatu wassalam melihat fenomena para sahabat yang memiliki kelebihan harta. Mereka bisa bersedekah. Ya, sahabat tersebut mengeluh tidak punya harta untuk bersedekah, sementara para sahabat yang lain diberi kelebihan harta bisa bersedekah. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka berpuasa seperti kami berpuasa, tapi mereka bisa bersedekah sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berpesan apa? Awalaysallah, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang bisa kalian sudah sedekahkan? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah, pada setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa bi kulli takbiratin shadaqah, pada setiap takbir itu adalah sedekah. Wa bi kulli tahlilatin shadaqah, pada setiap tahlil itu adalah sedekah. Ya. Sehingga orang yang rajin banyak berzikir pada Allah, tak heran kalau kemudian mereka mengalahkan yang lain. Ya, mengalahkan orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang sholat sunnah, orang-orang yang berpuasa sunnah. Ya, karena apa? Orang yang berzikir memungkinkan dia mengamalkan zikirnya setiap saat, setiap waktu, dimanapun dan kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Waliya min abiyati, kata beliau rahimahullah, dan aku memiliki bait-bait syair tentang zikir, keutamaan zikir. Wa kun zakiran fi kulli halatin wa laysa li dzikrillah waqtun muqayyad. Jadilah engkau seorang yang berzikir kepada Allah pada setiap kondisi. Dikarenakan zikir pada Allah tidak punya waktu yang dibatasi. Fa dzikru ilahil arsy sirran wa mu'lana yuzilu syaqa wal hamma 'anka wa yatrubu. Sehingga zikir kepada Tuhannya Arsy, ilahnya Al-Arsy, baik ketika sendirian maupun terang-terangan, itu menghilangkan kesengsaraan dan kegundahan darimu dan mengusirnya. Wa yajlibu lil khairati dainan wa ajala, dan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan baik segera maupun tertunda. Wa in ya'tikal waswasu yawman yusharradu, dan apabila datang kepadamu waswas di suatu hari, maka itu akan terusir, ya, dengan sebab apa? Zikir. Faqad akhbara al-mukhtaru yawman li sahbihi bi anna kathira dzikri fi sababi muhribun. Dan baginda Nabi yang terpilih, Al-Mukhtar yang terpilih, telah memberitakan di suatu hari kepada para sahabatnya bahwasanya banyak berzikir itu akan menjadikan seorang unggul di dalam perlombaan.
yasta'inu ilahahu ala dzikrihi wa syukri bil husni ya'budu. Dan beliau berwasiat kepada Mu'adz untuk meminta pertolongan kepada Allah supaya bisa mengingatnya dan bersyukur dan untuk baik di dalam beribadah. Wa awsa li syakhsin qad ata li nasihatin wa qad kana fi halli syara'i yujhadu. Dan beliau juga telah berwasiat ya kepada seseorang yang datang kepada beliau untuk meminta nasihat. Wa kana fi halli syara'i yujhadu. Dan sungguh dia ya mengeluh kepada Nabi alaihi salatu wasallam banyaknya ya syariat Islam, banyaknya ibadah-ibadah yang dilakukan. Dan beliau berpesan untuk banyak berzikir, membasahi lisan dengan berzikir. Bi'alam yazal rabban lisanuka hadhihi tu'inu ala kulli umuri wa tus'adu. Supaya lisanmu senantiasa basah dengan ini, yang mana zikir kepada Allah akan membantu pada setiap urusan dan akan mendatangkan kebahagiaan. Wa akhbara anna dzikra gharsun li ahlihi bi jannati adnin wal masakinu tunhadu. Dan beliau juga memberitakan bahwa zikir adalah tanaman bagi pemiliknya, yaitu bagi orang-orang yang berzikir di surga-surga Adn. Demikian pula zikir adalah tempat-tempat tinggal yang telah dipersiapkan. Wa akhbara anna Allah yadhkuru 'abdahu wa ma'ahu ala kulli umuri yusaddidu. Dan beliau memberitakan bahwa Allah itu menyebut-nyebut hambanya. Wa ma'ahu ala kulli umuri yusaddidu. Dan Allah membersamai hambanya pada setiap urusan dan meluruskannya. Wa akhbara anna dzikra yabqa bi jambihi wa yanqati'u taklifu hina yukhalladu. Dan beliau memberitakan bahwa zikir akan terus berada bersamanya dan akan terputus beban syariat ketika dia dimasukkan ke dalam negeri yang abadi. Walau lam yakun fi dzikrihi ghairu annahu tariqun ila hubbil ilahi wa mursyidu. Seandainya tidak ada keutamaan dalam berzikir kepada Allah selain bahwasanya zikir adalah jalan menuju kecintaan Allah dan penuntunnya. Wa yanhal fata an ghaibatin wa namimatin wa an kulli qawlin lid-diyanati mufsidu. Dan menghalangi pemuda dari perbuatan ghibah, menggunjing, dan dari perbuatan namimah, provokasi, dan dari setiap ucapan yang merusak agama. Lakana lana hadzun azimun wa raghbatun bi kasrati dzikrillahi ni'mal muwahhadu. Maka cukuplah itu bagi kita. Ya, seandainya tidak ada manfaat faedah dari zikir kepada Allah selain menjauhkan lisan kita dari perkara-perkara dosa, dari ghibah, namimah, dari ucapan yang bisa merusak agama, maka itu sudah cukup bagi kita sebagai keutamaan yang besar. Hadzun azimun, ya, keutamaan yang besar. Warahbatun, dan motivasi untuk banyak berzikir kepada Allah. Ni'mal muwahhadu, dialah sebaik-baik
zat yang diesakan. Walakinnana min jahlina qalla dzikruna kama qalla minna lil ilahi ta'abbudu. Tetapi kita sayang sekali karena kejahilan kita, zikir kita itu sedikit, sebagaimana sedikit pula peribadahan kita kepada al-ilah, kepada sesembahan yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga senantiasa kita memohon kepada Allah supaya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengamalkan amalan yang mulia ini. Ya, senantiasa membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzikrullahi nurun lidzakir fi qalbihi wa fi qawlihi wa fi qabrihi wa yawma husyrihi wallahul musta'an. Dan zikir kepada Allah adalah cahaya bagi orang yang berzikir dalam qalbunya dan dalam ucapannya dan bahkan di dalam kuburnya, dan demikian pula di hari dia dikumpulkan di padang mahsyar. Wallahul musta'an. Ya, demikian besar dan banyak ya keutamaan amalan ini. Kemudian penyair mengatakan yataqarrabuna ilal maliki bi fi'lihim ta'atihi wa tarkil isyani. Mereka orang-orang yang melakukan perjalanan kepada Allah dan negeri akhirat, mereka itu mendekatkan diri kepada sang raja yang sejati, yaitu Allah, dengan perbuatan mereka melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Hadhil a'malul lati tuqarribu ila Allah wa tusilu ilaih. Inilah amalan-amalan yang mendekatkan kepada Allah dan yang akan menyampaikan kepadanya. Wa huwa fi'lu ta'atihi, yaitu melakukan ketaatan kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal salih. La siyamal faraid wa tarka ma'asi. Terlebih melakukan dan menjalankan kewajiban-kewajiban, demikian pula meninggalkan kemaksiatan. Kama fil haditsil qudsi, sebagaimana dalam hadits qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah mendekatkan diri kepadaku, yaitu hambaku, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Ibadah taqarrub yang paling Allah cintai yaitu apa? Menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah nafilah yang sunnah hingga aku mencintainya. Ya, di sini menunjukkan bahwa ibadah yang paling Allah cintai adalah ibadah yang wajib. Dan ibadah yang mendatangkan cinta Allah adalah ketika seorang hamba juga mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sunnah.
Walihada qultu, oleh karena ini aku katakan, fi'lul fara'idi wan nawafil da'buhum ma'ru'yati taqsiri wa nuqsani. Menjalankan kewajiban-kewajiban dan amalan-amalan yang sunnah adalah kebiasaan mereka, orang-orang yang berjalan menuju Allah dan negeri akhirat. Diiringi dengan anggapan taksir, ya, anggapan bahwa dirinya itu taksir, penuh kekurangan, ya, banyak kekurangan, taib di sana sini, dan tidak merasa diri mereka itu telah banyak melakukan kebaikan. Hadza huwal kamal, inilah kesempurnaan. Wa huwa an yastahida fi ada'il fara'id wal iktsari min nawafil wa yara nafsahu muqassiran mufarridah. Inilah kesempurnaan, yaitu ketika seorang bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban, memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah, dan dia melihat dirinya sendiri muqassiran mufarridah, ya, banyak kekurangan dan banyak kelalaian. Fatihaduhu fil a'mal yanfi anhul kasal, sehingga kesungguhan dia dalam beramal itu akan meniadakan, ya, sifat malas dari dirinya. Wa ru'yatu tafsirihi yanfi anhul ujba alladhi yubtilul a'mali alladhi yubtilul a'mala wa yusiduha. Ya, dan anggapan dirinya itu penuh kekurangan akan meniadakan dari dia sifat ujub, ya, sifat ujub, sifat jumawa, ya, takjub terhadap dirinya sendiri karena telah beramal ini dan itu. Ini ditiadakan, ya, dengan sifat menganggap dirinya itu masih banyak kekurangan, yang mana sifat ujub itu akan membatalkan amalan-amalan dan merusaknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini diantara, ya, sifat-sifat orang yang melakukan perjalanan kepada Allah dan negeri akhirat. Di antara faedah yang bisa kita intisarikan dari apa yang kita telah bahas bersama-sama pada kesempatan petang sore kali ini, ya, bahwasanya zikir kepada Allah adalah kebutuhan hati yang paling mendasar. Hati bisa hidup dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kebalikannya, ya, hati itu bisa mati ketika meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir adalah kehidupan hati sebagaimana air menghidupkan bumi yang mati. Zikir menghidupkan hati yang keras dan lalai. Sehingga sebagian ulama mengatakan az-zikru lil qalbi kal ma'ilis samaki. Zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Demikian pula kita bisa memetik faedah bahwa mahabbah kepada Allah dan zikir memiliki hubungan yang sangat erat. Mahabbah dan zikir memiliki hubungan yang sangat erat. Semakin seseorang mencintai Allah, semakin banyak ia mengingat Allah, semakin banyak dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia banyak berzikir kepada Allah, semakin bertambah pula cintanya kepada Allah. Sehingga para ulama sering mengatakan az-zikru ghada'ul mahabbah. Zikir adalah makanan bagi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu bagikan ghada, nutrisi
makanan, bahan bakar yang akan menghidupkan apa? Cinta kepada Allah. Demikian pula di antara faedah yang bisa kita petik bahwa zikir tidak dibatasi waktu tertentu. Sehingga seorang muslim dianjurkan berzikir dalam setiap kondisinya. Demikian pula zikir menghilangkan kegelisahan. Ini di antara manfaat besar dari zikir. Banyak orang gelisah, gundah gulana, depresi. Ya, faktor terbesarnya kenapa? Karena dia jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula zikir kepada Allah akan membuat jiwa menjadi tenang, membuat dada menjadi lapang, meredakan kecemasan dan mengusir kesedihan. Akan mudah baginya menghadapi ujian dan dekatnya hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga zikir kepada Allah pula akan menghadirkan keberkahan hidup, ya, kemudahan segala urusan, keteguhan iman, demikian pula pahala yang melimpah di akhirat. Demikian pula zikir merupakan senjata untuk menghadapi was-was di dalam jiwa seorang hamba. Orang yang berzikir adalah orang yang unggul di dalam perlombaan. Al-Mufarridun, orang-orang yang unggul di dalam perlombaan. Demikian pula zikir melindungi lisan dari berbagai macam dosa-dosa yang lahir, yang muncul dari lisan, itu bisa dihindari dengan kita menyibukkan lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula zikir kepada Allah adalah amalan yang akan terus menyertai seorang mukmin, baik dalam kehidupan dunia maupun ketika nanti ya sudah di alam barzakh, bahkan ketika nanti dia berada di padang mahsyar. Demikian pula zikir kepada Allah adalah wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Zikir kepada Allah adalah cahaya bagi orang yang melakukannya. Zikir dalam kehidupannya, dalam hatinya, dalam qalbunya, dan pada lisannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita taufik ya untuk bisa membasahi lisan-lisan kita dengan zikrullah azza wa jalla. Allahumma amin. Yang bisa kita kaji semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.